Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, "Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak." Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang, menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Apa yang diputus oleh nikmat, apa yang diputus oleh kematian? Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda ya, dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman.
Akan tapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita, ya dengan datangnya kematian. Nabi SAW mengatakan, apabila mati anak Adam, ya, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sairu amalih, akan terputuslah seluruh amal salehnya illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal soleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal soleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini 2 kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah, ya, amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan, ya, dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi sajaratin qata'aha min dhahri tariq. Ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang.
Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia, untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal soleh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia, untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah demikian, ya, seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan. Ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.